tentang ketimpangan antara kelompok kaya dan miskin. Ketimpangan sosial merupakan keadaan di mana terjadi kesenjangan, ketimpangan, atau ketidaksamaan akses untuk memanfaatkan sumber daya yang ada. Nah, secara umum, ketimpangan sosial ini artinya tidak seimbang atau adanya jarak yang terjadi di tengah masyarakat. Hal ini biasanya disebabkan oleh adanya perbedaan status sosial, ekonomi, maupun budaya. Dan juga banyak sekali yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin. Berikut ini adalah faktor-faktor ketimpangan antara kelompok kaya dan kelompok miskin. Faktor yang mempengaruhi kesenjangan atau ketimpangan sosial diantaranya: pertama, ada perkembangan teknologi dan informasi. Nah, apa sih hubungannya perkembangan teknologi ini dengan kelompok kaya dan miskin? Teknologi tidaklah mudah, artinya untuk bisa mengikuti teknologi yang terus berkembang secara signifikan, negara membutuhkan dana yang sangat besar. Hal ini tentu menjadi kendala bagi negara-negara miskin. Sementara pasar bebas yang terjadi saat ini membuka peluang bagi produk-produk bahkan tenaga kerja asing masuk ke lintas negara. Jika produk dalam negeri kalah dengan produk luar negeri, baik dalam sisi kualitas maupun harga, akibatnya pedagang kecil atau para pengusaha mikro, pengusaha kecil dan menengah dalam negeri akan terlepas dan akan merugikan. Demikian juga dengan tenaga kerja. Jika tenaga kerja dalam negeri minim keterampilan ataupun kecanggihan teknologinya kurang, tentu akan berpengaruh pada penekanan tingkat upah. Artinya, justru tenaga kerja asing yang notabene lebih terampil memperoleh tingkat upah yang lebih tinggi dibandingkan dengan tenaga kerja dalam negeri. Otomatis, kesenjangan sosial akan semakin meningkat. Kedua, ada utang dan tingkat suku bunga. Idealnya, masyarakat bisa hidup layak dari pendapatan yang diperolehnya. Sayangnya, kenyataan tidaklah demikian. Tak semua orang memiliki pekerjaan dengan penghasilan tetap dan masih banyak pengangguran di mana-mana. Bagaimana mereka hidup? Solusinya dengan mengandalkan utang. Namun, utang tidak hanya diperlakukan untuk orang-orang yang memiliki pendapatan minim atau orang-orang miskin saja. Banyak juga orang kaya yang tidak puas akan pendapatannya yang memiliki banyak utang. Kemudian, apa saja solusi untuk mengatasi ketimpangan antara kelompok kaya dan miskin? Yang pertama, ada peningkatan kualitas penduduk. Sebagai individu yang tinggal di Indonesia, tentunya sudah mengetahui bahwa masyarakat Indonesia itu memiliki keanekaragaman dari karakteristiknya. Keanekaragaman itu ternyata bisa juga menjadi faktor yang menimbulkan ketimpangan sosial. Oleh karena itu, sangat penting adanya sebuah usaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada. Peningkatan kualitas penduduk dapat dilakukan melalui berbagai upaya, seperti memperbaiki kualitas pendidikan, meningkatkan fasilitas kesehatan, baik kualitas tenaga medis maupun peningkatan pelayanan kesehatannya, dan juga melakukan pemberdayaan kelompok masyarakat, misalnya dengan memberikan penyuluhan atau pengarahan kepada masyarakat. Yang kedua adalah mobilitas geografis. Maksud dari mobilitas ini kan adalah perpindahan. Jadi maksud dari perpindahan ini ialah perpindahan sekelompok orang yang bisa dikatakan sebagai penduduk yang pindah dari suatu daerah ke daerah yang lain. Hal ini bertujuan untuk mengendalikan jumlah penduduk di suatu daerah. Karena adanya pemerataan penduduk juga harus diikuti oleh adanya pembangunan. Pembangunan ini bertujuan agar tidak terjadi jumlah penduduk yang terlalu padat yang akhirnya menimbulkan kesenjangan sosial. Contoh upaya mobilitas yang umum dilakukan adalah transmigrasi, di
di mana warga kota di wilayah yang terlalu padat seperti di Jawa berpindah ke wilayah yang lebih sedikit penduduknya seperti di Kalimantan. Yang ketiga adalah dengan menciptakan peluang kerja. Saat ini Indonesia kan termasuk ke dalam salah satu negara berkembang dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Jumlah penduduk yang besar di usia produktif tersebut tidak diimbangi dengan jumlah lapangan pekerjaan, sehingga terjadilah banyak pengangguran. Nah, untuk mengatasi permasalahan ini, upaya yang bisa dilakukan adalah dengan menciptakan peluang kerja yang memanfaatkan kondisi lingkungan sekitar. Dengan menciptakan peluang kerja ini, maka kita juga akan mengurangi munculnya ketimpangan antara kelompok kaya dan yang miskin di masyarakat. Kedua, kita akan mempelajari mengenai ketimpangan pendapatan antar kelompok. Ketimpangan pendapatan sendiri adalah suatu konsep yang menjelaskan perbedaan kemakmuran, standar hidup, serta pendapatan yang diterima atau dihasilkan oleh individu atau rumah tangga dalam masyarakat, sehingga mengakibatkan tidak meratanya distribusi antar wilayah disebabkan oleh perbedaan faktor produksi dan sumber daya yang tersedia. Kemudian ada beberapa faktor penyebab ketimpangan pendapatan antar kelompok sebagai berikut. Yang pertama ada rendahnya kualitas sumber daya manusia atau SDM. Semakin seseorang memiliki kualitas, terutama dalam hal pendidikan dan kesehatan, maka kesempatan untuk kerja dan mendapatkan pendapatan tinggi akan lebih tinggi. Tetapi hingga saat ini SDM di Indonesia, terutama di daerah kurang maju, masih sangat kurang, sehingga jika mereka merantau ke daerah yang lebih maju pun, kedudukan mereka dalam pekerjaan akan tidak setinggi mereka yang memiliki kualitas lebih baik. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya suatu ketimpangan dalam pendapatan antar kelompok masyarakat. Kemudian yang kedua ada inflasi. Inflasi membuat banyak pekerja terimbas. Inflasi membuat pendapatan mereka tetap, tetapi harga barang kebutuhan hidup selalu naik, sehingga inflasi akan sangat mempengaruhi pendapatan setiap orang, terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah. Dan yang terakhir ada rendahnya mobilitas sosial. Mobilitas sosial memungkinkan seseorang untuk bisa naik maupun turun kelas sosial. Untuk bisa naik ke kelas yang lebih tinggi, dibutuhkan sebanyak-banyaknya harta yang dimiliki. Orang yang berada di kelas sosial yang tinggi biasanya memiliki pendapatan yang relatif lebih tinggi dengan orang yang berada di kelas sosial rendah, karena biasanya mereka lebih tinggi kualitas SDM-nya. Sedangkan mereka yang berada di kelas sosial rendah biasanya berpendapatan lebih rendah akibat dari perbedaan kualitas SDM-nya sendiri. Hal inilah yang membuat munculnya ketimpangan, karena mereka yang dari kelas sosial bawah akan sangat susah untuk bisa naik ke kelas sosial yang lebih tinggi. Yang berikutnya kita akan membahas solusi bagaimana ketimpangan itu tidak akan terjadi. Yang pertama adalah dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang bisa dilakukan dengan meningkatkan kualitas pendidikan, penyediaan beasiswa bagi masyarakat miskin, dan juga peningkatan fasilitas dan tenaga kesehatan. Kemudian yang kedua, dengan dilakukannya bantuan seperti sosialisasi dan pelatihan bagi kelompok masyarakat miskin agar bisa membentuk lapangan kerja sendiri atau berwirausaha. Dengan hal ini pula akan membantu masyarakat bawah untuk bisa berkembang dan mendapatkan pendapatan yang lebih baik. Kemudian yang terakhir, dengan pemberian pendapatan yang lebih adil berdasarkan kualitas pekerjaan yang dilakukan setiap orang dan tidak hanya berdasarkan jabatan. Apa itu ketimpangan antar daerah? Ketimpangan antar daerah adalah kondisi di mana terjadi kesenjangan antara daerah satu dengan daerah lainnya, baik dalam bidang ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan sistem sosialnya. Faktor yang pertama adalah potensi setiap wilayah yang berbeda-beda.
Yang kedua, persebaran pusat-pusat pertumbuhan yang tidak merata. Yang ketiga, kondisi demografis setiap wilayah yang berbeda-beda. Yang keempat, alokasi dana pembangunan antar wilayah yang tidak merata. Yang kelima, kegiatan ekonomi wilayah yang terlambat. Solusi yang pertama, industrialisasi di daerah-daerah yang tertinggal, khususnya industrialisasi yang terkait dengan hilirisasi SDA. Yang kedua, pengembangan kawasan-kawasan pusat pertumbuhan seperti kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, dan kawasan strategis pariwisata nasional di masing-masing daerah yang tertinggal. Yang ketiga, mulai dikembangkannya daerah metropolitan. Wilayah metropolitan merupakan kota inti dengan kota-kota di sekitarnya yang menjadi satu kesatuan ekonomi. Ketimpangan kesejahteraan antara negara maju dengan negara dunia ketiga adalah kondisi kesenjangan antara negara maju dengan negara dunia ketiga yang diukur dari tingkat taraf hidup masyarakat dan pembangunan infrastruktur negara. Yang pertama, negara maju memiliki umur yang lebih tua dibandingkan negara baru merdeka, seperti negara-negara dunia ketiga, sehingga negara maju sudah memiliki infrastruktur dan kondisi sosial ekonomi yang lebih stabil dibandingkan negara baru merdeka atau berkembang. Yang kedua, tingkat pendidikan yang berbeda. Yang ketiga, sumber daya manusia yang lebih unggul. Yang keempat, negara maju sudah memiliki fasilitas dan teknologi yang lebih unggul dibandingkan negara dunia ketiga. Yang kelima, negara-negara dunia ketiga adalah negara-negara bekas penjajahan atau bekas kolonialisme. Yang pertama, menghapus subsidi dan mengalihkan subsidi itu untuk membangun infrastruktur sosial dan pendidikan. Yang kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang ketiga, memperbanyak lapangan pekerjaan dan kesempatan untuk berwirausaha. Yang keempat, memperbanyak kegiatan ekspor dibandingkan impor. Yang kelima, mendukung dan mengembangkan sektor-sektor industri atau usaha lokal dan nasional.